Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dea Delita dengan akhiran NIM 078. Saya Trivina Prislia Aleng dengan akhiran NIM 083. Saya Asyifatul Marwa dengan akhiran NIM 079. Saya Rifa Safira dengan akhiran NIM 097. Saya Farhan Nabila Putri Wadania dengan akhiran NIM 075. Baik, materi yang pertama yaitu memori jangka pendek memerlukan sisi waktu cuma bertahan sebentar. Sekitar 20 sampai 30 detik. Kalau kita tidak mengulang-ulang biasanya langsung hilang. Selanjutnya cara meningkatkannya mengulang-ulang informasinya, misalnya baca nomor telepon keras-keras beberapa kali. Fokus saat menerima informasi, jangan sambil main HP atau ngobrol. Selanjutnya sisi kapasitas. Kapasitasnya kecil, rata-rata cuma bisa menampung sekitar 5 sampai 9 item sekaligus. Dan yang terakhir cara meningkatkannya, yaitu gunakan teknik chunking, yaitu mengelompokkan informasi biar gampang diingat. Contoh 0812 3456 7890 lebih gampang diingat daripada 0812 3 4 5 6 7 8 9 0. Kemudian latih otak dengan permainan memori atau teka-teki. Baik, selanjutnya memori jangka panjang. Sisi waktu memori jangka panjang bisa bertahan lama, dari berbulan-bulan sampai seumur hidup. Cara meningkatkannya yakni rajin mengulang informasi secara berkala atau teknik speed repetition. Kemudian hubungan informasi baru dengan sesuatu sudah kamu tahu biar lebih nyantol di otak. Kemudian sisi kapasitas luas banget, hampir tidak terbatas. Misalnya bukan kapasitas, tapi bagaimana cara menyimpan dan memanggil ingatan. Kemudian cara meningkatkannya, buat catatan atau peta konsep supaya informasi lebih terstruktur. Tidak cukup karena saat hidup otak kita menyimpan memori. Baik, selanjutnya adapun materi kedua yaitu kelebihan dan kekurangan media gambar berseri. Kelebihannya meningkatkan daya ingat gambar berurutan, membantu anak memahami dan mengingat alur peristiwa dengan lebih baik. Menarik perhatian visual yang menarik membuat anak lebih fokus dan termotivasi belajar. Memudahkan pemahaman konsep sulit jadi lebih mudah dipahami karena divisualisasikan langkah demi langkah. Menggabungkan visual dan verbal anak mengingat lebih kuat karena belajar melalui dua jalur, melihat dan menyebutkan. Melatih kemampuan bercerita anak, mengingat sekaligus belajar menyusun cerita dari urutan gambar. Baik, selanjutnya kekurangan media gambar berseri. Kualitas gambar berpengaruh besar jika gambar kurang jelas atau urutannya tidak logis. Anak mudah bingung, membutuhkan waktu dan biaya pembuatan menyusun gambar berseri yang baik tidak praktis bagi sebagian guru. Bisa mengalihkan perhatian gambar terlalu ramai dan membuat anak fokus pada hal yang tidak penting. Kurang cocok untuk materi abstrak. Tidak semua konsep bisa divisualisasikan secara berurutan. Efek jangka panjang belum banyak diteliti, sebagai besar penelitian hanya mengukur peningkatan daya ingat jangka pendek. Yang ketiga, dari penelitian dua metode yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif adalah gambar berseri dan bercerita. Dengan gambar membantu karena melibatkan elemen alur, cerita, emosi, bahasa, dan recall. Cerita, semua unsur penting untuk menguatkan memori. Dan gambar berseri sangat membantu untuk materi yang punya banyak elemen yang saling terkait, yaitu konsep, fakta, gambar, karena membantu visualisasi, asosiasi antar konsep. Untuk ingatan yang lebih kuat, menggabungkan metode visual dan verbal dan pengulangan sangat dianjurkan untuk meningkatkan memori anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.